Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini pertemuan pertama kita, kita akan mulai belajar yaitu tentang mata pelajaran muatan lokal. Nah, pada pelajaran muatan lokal ini kalian akan mengenal dasar-dasar tentang laboratorium. Jadi khusus untuk ibu akan mengajar teori dan mengajar praktek muatan lokal. Nah, untuk praktek nanti akan diampu oleh dua guru. Yang satu lagi adalah Bapak Sunardi. Lalu kita lanjutkan ke materi ya. Nah, yang sekarang ini kita akan membahas tentang pengantar profesi teknologi laboratorium medik. Nah, jadi kalian itu adalah seorang teknologi laboratorium medik. Nah, apa itu teknologi laboratorium medik? Teknologi laboratorium medik atau ahli teknologi laboratorium medik atau yang disingkat dengan ATLM yang dulu disebut sebagai analis kesehatan adalah sebuah profesi yang bekerja pada sarana kesehatan yang mengadakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat. Nah, jadi untuk ATLM ini bekerja di laboratorium yang memeriksa sampel baik dari manusia maupun dari bukan manusia. Nah, dari manusia contohnya adalah misalnya ada darah, ada urin, atau yang disebut dengan air seni atau feses, atau yang disebut dengan tinja atau sputum yang kalian kenal sebagai dahak. Lalu bisa juga swab yang seperti sekarang ini lagi sedang terjadi di dunia, yaitu corona. Nah, jadi kalian bisa memeriksa swab dari tenggorokan atau swab nasofaring, swab hidung, atau swab orofaring. Nah, jadi itu salah satu pekerjaan ATLM di bidang penanganan sampel manusia. Nah, bagaimana dengan yang di bidang di luar sampel manusia yang non bahan yang bukan berasal dari manusia? Contohnya itu ada makanan, ada air, ada minuman, dan lain-lain. Nah, apa saja tugas dari ATLM ini? Nah, ATLM bertugas melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan. Misalnya hematologi. Nah, hematologi ini berhubungan dengan darah. Nah, jadi nanti kalau kalian pernah mendengar kata-kata HB atau hemoglobin, lalu leukosit, eritrosit, trombosit. Nah, itu pemeriksaannya ada di hematologi ini. Karena kan sekarang banyak orang menggunakan istilah HB saya rendah, atau hemoglobin saya rendah, atau trombosit saya lagi turun karena misalnya DBD. Nah, jadi pemeriksaan seperti itu diperiksa pada hematologi ini. Nah, kimia klinik. Lalu kimia klinik ini bagaimana pemeriksaannya? Kimia klinik ini, contoh pemeriksaan di kimia klinik ini ada misalnya kadar gula darah atau glukosa, lalu ada asam urat, ada protein, ada kolesterol, dan lain-lain. Nah, itu dia di kimia klinik atau kimia darah. Kimia klinik ini lebih ke pemeriksaan urinnya. Nah, yang untuk kolesterol, glukosa, atau asam urat, nah itu lebih ke kimia darahnya. Kalau kimia klinik ini bisa sampelnya juga urin. Lalu mikrobiologi. Nah, mikrobiologi ini berisi tentang bakteri,
dan parasit. Jadi di mikrobiologi ini kalian akan memeriksa misalnya satu sampel makanan, atau misalnya dari swab tenggorokan misalnya, lalu kalian tumbuhkan bakterinya, nanti akan tumbuh bakteri apa, nanti kalian akan identifikasi atau kalian cari bakteri apa itu. Nah, itu dia bakteriologi. Kalau parasitologi itu lebih ke misalnya yang bersifat parasit, contohnya cacing atau protozoa, atau yang dikenal dengan hewan yang bersel satu, tetapi walaupun namanya hewan bersel satu, tapi dia tidak bisa dilihat dengan mata, tetap menggunakan bantuan mikroskop nantinya. Nah, imunoserologi ini khusus pemeriksaan tentang yang berhubungan dengan imun atau kekebalan tubuh yang disebut dengan antibodi. Nah, nanti akan direaksikan antibodi itu dengan penyebab timbulnya imun atau antibodi tersebut yang namanya antigen. Lalu patologi anatomi ini ada lagi bagian-bagiannya, ada histologi, ada histopatologi, ada imunopatologi, histo dan histokimia. Nah, jadi patologi anatomi ini biasanya memeriksa tentang jaringan-jaringan yang patologi atau abnormal. Lalu misalnya ada sel kanker yang akan diperiksa. Nah, ini perginya ke patologi anatomi. Nah, toksikologi ini pemeriksaan tentang misalnya makanan dan minuman. Misalnya kalian memeriksa kandungan boraks misalnya di dalam makanan. Nah, itu di toksikologi. Lalu kimia lingkungan. Nah, ini berhubungan dengan air. Ini misalnya ada kalian ada melakukan pemeriksaan air, kadar kimianya berapa di dalam air tersebut. Lalu biologi dan fisika. Nah, di dalam pelayanan laboratorium, ATLM melakukan pengujian atau analisis terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia. Nah, itu tadi contoh-contoh yang di atas tadi yang seperti ibu katakan tadi. Nah, etika profesi ATLM mempunyai 3 dimensi utama, yaitu keahlian. Nah, keahlian ini didapatkan dari mana? Dari pengetahuan, nalar, dan terlatih. Jadi pengetahuan ini didapat dari mana? Yaitu dari sekolah tadi. Nah, nalar berarti ketika kita melakukan suatu pemeriksaan atau misalnya kalian mengambil darah misalnya, nah itu butuh nalar. Nalarnya harus jalan. Jadi misalnya kalian ngambil darah pasien, jadi harus kalian berpikir bagaimana caranya supaya mendapatkan darahnya dari pembuluh darah tersebut. Dan terlatih. Nah, terlatih ini bagaimana jika seorang itu yang baru dan menjadi terlatih, tentu dengan praktek yang selalu dilakukan atau sering. Jadi otomatis kalian akan menjadi terlatih. Lalu yang nomor 2, keterampilan dalam komunikasi. Nah, ini juga diperlukan ketika misalnya kalian ingin mengambil darah seseorang. Komunikasi itu sangat diperlukan dalam hal ini. Misalnya kalian mengambil darah pasien, mengambil darahnya cukup banyak, tentu kalian harus permisi terlebih dahulu kepada pasien tersebut. Tidak langsung tusuk ambil darah. Tidak seperti itu. Harus terampil dalam berkomunikasi. Lalu profesionalisme, maksudnya tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, jadi profesionalisme ini sangat dibutuhkan dalam pekerjaan apapun. Nah, lalu ATLM ini juga harus menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap
Yang pertama itu profesinya. Nah, untuk profesi ini ada beberapa yang harus dijaga oleh si ATLM ini. Apa saja kira-kira? Misalnya dengan menjunjung tinggi atau memelihara martabat profesi. Nah, jadi harus menjunjung tinggi profesi itu sendiri. Lalu harus jujur dan dapat dipercaya. Lalu bekerja sesuai standar operasional prosedur. Nah, yang kita kenal sebagai SOP. Nah, lalu yang selanjutnya mempunyai kewajiban terhadap teman sejawat. Nah, dalam menjalankan tugas kewenangan ATLM mempunyai kewajiban terhadap yang kedua adalah teman sejawatnya. Nah, contoh dari teman sejawat ini seperti apa? Misalnya, dengan memperlakukan setiap teman sejawat dalam batas norma sebagai mana dia sendiri ingin diperlakukan. Nah, kalau misalnya kalian ingin diperlakukan secara baik, tentu kalian juga memperlakukan teman sejawat kalian secara baik. Nah, kalau kalian tidak ingin dicurangi oleh teman sejawat kalian, ya tentunya kalian juga tidak boleh mencurangi mereka. Begitulah kira-kira dalam menjalankan tugas dan kewajiban terhadap teman sejawat. Lalu terhadap pasien. Nah, terhadap pasien ini juga sangat penting, karena sedikit saja kesalahan kita pada pasien nanti takutnya akan berakibat fatal. Jadi kepada pasien ini kita harus memberikan layanan dan sikap yang sangat baik, mengutamakan kepentingan pasien, lalu tidak membedakan pasien, misalnya pasien BPJS atau pasien umum atau pasien asuransi. Nah, jadi tidak dibeda-bedakan dari status sosialnya juga, atau suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin atau dan sebagainya. Lalu terhadap masyarakat. Nah, terhadap masyarakat ini juga ATLM mempunyai kewajiban terhadap masyarakat. Contohnya seperti menyumbangkan ke profesionalismenya untuk masyarakat. Contohnya dengan melakukan bakti sosial. Nah, contohnya pada saat ini dengan melakukan uji swab terhadap masyarakat yang sekarang lagi kita hadapi, yaitu adalah SARS-CoV-2 atau coronavirus 2019 ya. Jadi peran ATLM sangat penting di sini. Jadi terhadap masyarakat inilah ATLM dilatih terhadap masyarakat. Lalu terhadap diri sendiri. Nah, terhadap diri sendiri tentunya contohnya dengan meningkatkan keahlian. Misalnya, jangan lupa juga bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu selain meningkatkan keahlian, juga meningkatkan pengetahuan. Nah, jadi untuk meningkatkan pengetahuan kalian itu apa? Misalnya dengan cara mengikuti seminar-seminar, misalnya mengikuti workshop. Jadi tentunya ilmu pengetahuan kita juga akan bertambah dan kita tidak akan tertinggal ilmu. Lalu, nah ini dia nomenklatur ahli teknologi laboratorium medik. Nah, jadi seorang ahli teknologi laboratorium medik itu bisa sebagai ATLM tentu dengan bersekolah terlebih dahulu. Jadi untuk dia mendapatkan profesi ATLM ini, dia harus bersekolah. Lalu setelah dia sekolah, baru bisa melakukan pelayanan. Misalnya di laboratorium klinik atau laboratorium rumah sakit misalnya, barulah dia nanti mendapatkan profesi ATLM. Nah, ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Nah, ini adalah jenjang-jenjang pendidikan ATLM atau TLM. Nah, misalnya sekarang kalian ini ada di SMK, tingkat SMK. Nah, tingkat SMK itu biasanya kalau masih bisa diperbolehkan kerja, tapi kebanyakan pada saat ini lulusan SMK harus dilanjutkan ke D3 minimalnya. Nah, untuk SMK ini biasanya di laboratorium adalah asisten dari D3 ini. Nah, selain dia jadi asisten D3, dia bisa jadi administrator lab. Lalu misalnya kalian ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke D3 misalnya. Nah, D3 ini disebut dengan ahli madya. Jadi setelah tamat D3 inilah kalian mendapatkan gelar ATLM tadi, ahli teknologi laboratorium medik. Nah, ketika kan SMK, tentu namanya belum menjadi ahli, tapi masih TLM saja, teknologi laboratorium medik. Ketika kalian melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, barulah kalian menjadi seorang yang ahli, makanya namanya ahli madya. Nah, jadi di D3 ini bisa sebagai teknisi plebotomi. Nah, teknisi plebotomi ini misalnya pengambilan darah, teknisi lab medik. Nah, ini pemeriksaan di lab. Lalu memverifikasi hasilnya. Verifikator ini verifikasi hasil, yaitu melihat hasil lagi apakah benar atau salah. Pelaksana promosi, asisten peneliti. Nah, kalau kalian ingin jenjang ke lebih tinggi lagi, bisa ke D4-nya. Nah, D4 ini sudah menjadi ahli di atas D3, atau dikenal sebagai analis kesehatan utama dulunya. Nah, bisa juga sebagai supervisor, bisa sebagai teknisi juga, atau memeriksa sampel-sampel. Nah, bisa juga menjadi validator atau memvalidasi hasil, bisa sebagai evaluasi promosi, bisa sebagai asisten peneliti, bisa sebagai seorang instruktur. Nah, jadi untuk ATLM itu, ATLM memiliki sebuah organisasi profesi. Organisasi profesi itu bernama Patelki. Nah, Patelki ini adalah kepanjangan dari Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Patelki ini berdiri tahun 1986. Nah, dulu sebelum menjadi teknologi laboratorium medik, namanya adalah analis kesehatan, dengan kepanjangan Patelki itu sendiri adalah Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia. Jadi setelah diubah nama analis kesehatan itu menjadi TLM, maka Patelki berubah nama menjadi kepanjangannya saja ya. Nama organisasinya tetap Patelki, jadi kepanjangannya tetap yang berubah yaitu Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Nah, untuk pengantar profesi Ibu kira itu saja ya. Jadi salah satu yang sangat terkenal sekarang pada masa pandemi ini yang TLM itu lakukan adalah pemeriksaan PCR, di mana sampelnya adalah swab nasofaring atau swab hidung, dan swab orofaring atau swab tenggorokan. Nah, jadi itu adalah salah satu pekerjaan ATLM. Oke, sekarang kita masuk ke mikroskop. Nah, mungkin tidak asing lagi bagi kalian mikroskop ini ya. Mungkin kalian di SMP juga sudah pernah belajar tentang mikroskop ini, dan kalian juga sudah tahu fungsinya, bahkan mungkin sudah pandai memakainya atau menggunakannya. Nah, jadi sebelum mendalami tentang mikroskop ini, kita harus tahu terlebih dahulu sejarah mikroskop ini. Mikroskop ini pertama kali dibuat dengan panjang 6 kaki atau sekitar 1,8 meter, sangat panjang sekali.
Nah, jadi ini digunakan oleh bangsa Yunani 1000 tahun yang lalu. Nah, digunakan oleh bangsa Yunani dan Romawi. Dan sudah menggunakan lensa kaca. Jadi sangat panjang sekali ya. Berbeda dengan mikroskop sekarang yang hanya memiliki lensa dan tinggi yang cukup untuk dibawa oleh tangan. Kalau ini sangat panjang sekali, panjangnya 6 kaki yaitu 1,8 meter. Nah, ini dia cerita dari mikroskop. Nah, ini mikroskop yang pertama kali. Kira-kira gambarannya seperti ini. Yang panjangnya 1,8 meter itu atau 6 kaki. Jadi, untuk penemu mikroskop ini pertama kali ditemukan oleh Zacharias Janssen. Nah, Zacharias Janssen ini hidup dari tahun 1588 sampai 1631. Nah, Zacharias Janssen ini menemukan mikroskop tahun 1590 dengan menggabungkan dua lensa untuk perbesaran yang lebih tinggi. Dan jadi si Janssen ini merancang mikroskop dengan menggabungkan dua lensa untuk perbesaran yang lebih tinggi. Nah, lalu pada tahun 1827 Dolan memperbaiki kualitas lensanya. Jadi si Dolan ini memperbaiki kualitas lensanya, misalnya supaya objek yang dilihat lebih terlihat tajam gitu. Lalu 1930 mikroskop elektron berkembang. Nah, mikroskop elektron ini adalah salah satu mikroskop yang cukup canggih, bisa melihat sampai ke 3 dimensi atau 3 sisi. Nah, kata mikroskop itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikron. Mikron ini artinya kecil, dan skropos yang artinya melihat. Jadi, makna mikroskop itu sendiri adalah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil, yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa atau mata telanjang. Jadi, itulah fungsi dari mikroskop. Misalnya kalian mau melihat bakteri. Jadi, kalian harus menggunakan mikroskop ini karena tidak bisa dilihat oleh mata telanjang atau mata sendiri. Lalu sifat bayangan dari mikroskop yaitu baik lensa objektif maupun lensa okuler, keduanya merupakan lensa cembung. Nah, jadi lensa okuler dan lensa objektif. Nah, kita akan bahas sedikit di sini yang mana itu lensa okuler, yang mana itu lensa objektif. Nah, ini namanya lensa okuler. Lensa okuler ini adalah lensa yang langsung berhadapan dengan mata. Nah, lensa objektif yaitu yang ini, yang 3 ini. Nah, ini lensa objektif. Lensa objektif ini yaitu lensa yang langsung berhadapan dengan sampel. Jadi ingat, yang lensa okuler adalah lensa yang langsung berhadapan dengan mata, dan lensa objektif adalah lensa yang langsung berhadapan dengan objek yang diamati. Nah, jadi kedua lensa ini, baik lensa okuler maupun lensa objektif, merupakan lensa yang cembung. Nah, secara garis besar, lensa objektif ini menghasilkan suatu bayangan sementara yang mempunyai sifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Jadi lensa objektif, yang lensa yang langsung berhadapan dengan objek tadi, dia menghasilkan suatu bayangan sementara yang mempunyai sifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Jadi lensa objektif itu akan menghasilkan sifat yang nyata, terbalik. Misalnya kalian melihat huruf A di bawah mikroskop itu, jadi oleh lensa objektif ini akan diperlihatkan secara A terbalik, begitu. Dan diperbesar, tentunya diperbesar ya, karena ingin melihat
yang benda kecil terhadap posisi benda mula-mula. Lalu yang menentukan sifat bayangan akhir selanjutnya adalah lensa okuler. Nah, lensa okuler ini adalah lensa yang langsung berhadapan dengan mata, yang membentuk bayangan maya tegak diperbesar. Jadi setelah lensa objektif menghasilkan sifat yang nyata, maka dipantulkanlah oleh si objektif ini ke lensa okuler dengan bayangan maya. Nah, yang ini terbalik sampai ke lensa okuler secara tegak, sama-sama diperbesar. Nah, ini adalah jenis-jenis dari mikroskop ya. Ada mikroskop cahaya, ada mikroskop elektron, ada medan gelap, fase kontras, blender, sederhana. Nah, yang kita gunakan di laboratorium kita adalah mikroskop cahaya ini. Nah, berdasarkan lensa okulernya, yaitu lensa yang langsung berhadapan dengan mata tadi, mikroskop dibagi menjadi 3 sebenarnya ya. Ini salah ketik Ibu. Jadi lensa okuler itu dibagi menjadi 3. Ini lensa okuler yang berjumlah 1 dinamakan lensa monokuler. Nah, lensa monokuler, mikroskop dengan lensa monokuler, mikroskop monokuler. Lalu lensa okuler dengan 2 buah lensa, yaitu disebut dengan binokuler. Nah, yang ini adalah mikroskop dengan 3 lensa, 1, 2, 3. Nah, ini disebut dengan mikroskop trinokuler karena memiliki 3 lensa okuler. Nah, yang tadi itu, yang ini adalah mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya yang di sini disambungkan ke arus listrik, jadi nanti akan menghasilkan cahaya. Nah, yang selanjutnya ada mikroskop proyektor. Nah, mikroskop ini bisa disambungkan ke proyektor sehingga kita bisa melihat secara jelas ke layar proyektornya. Yang kita proyektor ini seperti infocus. Nah, kalau kalian pernah dengar infocus atau pernah belajar menggunakan infocus, nah jadi seperti kira-kira seperti itu. Nanti hasil dari mikroskop ini akan ditampilkan ke layar proyektornya. Lalu ada mikroskop stereo. Nah, mikroskop stereo ini biasanya digunakan untuk serangga. Nah, untuk ukuran yang lebih besar dengan preparat 3 dimensi. Berarti ada 3 dimensi objek yang akan kita lihat. Nah, serangga itu kan 3 dimensi, sama seperti kita 3 dimensi. Nah, dengan perbesarannya 6,7 kali sampai 50 kali. Mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron ini adalah mikroskop yang lumayan canggih atau bisa dikatakan sangat canggih. Kenapa begitu? Nah, mikroskop elektron ini bisa melihat sampai ke bagian-bagian dalam atau bahkan yang sangat terkecil dari bagian benda yang akan kita amati. Lalu dia juga bisa melihat 3 dimensi dari benda yang akan kita amati itu. Jadi benda yang akan kita amati itu berbentuk 3 dimensi. Nah, mikroskop elektron ini terbagi menjadi 2 jenis lagi. Ada transmission electron microscope atau TEM. Ada transmission electron microscope. Nah, untuk ada lalu scanning ya, scanning electron microscope atau SEM.
Nah, untuk transmission electron microscope ini pada mikroskop TEM ini elektron mampu menembus spesimen. Jadi misalnya kalian mengamati misalnya jaringan kulit atau misalnya jaringan epitel. Nah, nanti dia akan bisa menembus jaringan-jaringan itu seperti ini misalnya. Jadi kalian bisa melihat secara detail. Lalu spesimen yang sangat tipis antara 10 nanometer sampai 100 nanometer bisa dilihat. Nah, sangat kecil sekali. TEM mampu memperbesar objek sampai 500.000 kali. Nah, sangat besar sekali. Kalau mikroskop cahaya yang kita punya di laboratorium, maksimal perbesarannya adalah 1000 kali. Sedangkan mikroskop elektron ini sangat besar sekali ya, 500.000 kali. Nah, dia juga mampu mengamati organel sel. Jadi sel-sel yang terdapat pada organ itu juga mampu diamatinya. Menghasilkan gambar 2 dimensi. Berarti untuk transmission electron microscope ini hanya mampu menghasilkan gambar 2 dimensi. Nah, ini contoh hasil dari mikroskop transmission electron. Lalu selanjutnya ada scanning electron microscope. Nah, mikroskop scanning electron scanning ini memiliki kemampuan melihat permukaan spesimen dengan ketelitian sebesar elektron. Jadi dia sangat lebih canggih lagi daripada transmission electron microscope, menghasilkan gambar 3 dimensi. Nah, ini seperti gambar yang dihasilkannya seperti asli. Misalnya ini gambar bakteri misalnya. Jadi dia bisa melihat bagaimana bentuk-bentuk bakteri itu sebenarnya. Jadi memang seperti nyata bakterinya yang terlihat, karena dia menghasilkan gambar 3 dimensi tadi. Nah, selanjutnya adalah pemeliharaan mikroskop. Nah, jadi pemeliharaan mikroskop ini sangat khusus ya, supaya tidak timbul jamur pada lensanya, lensa okuler dan lensa objektifnya. Jadi bagaimana cara pemeliharaannya? Nah, simpannya di tempat yang sejuk, misalnya tidak panas ya. Jadi simpan juga di tempat yang kering, bebas debu, bebas dari debu, bebas dari uap asam atau basah. Jadi tidak bisa disimpan di dekat misalnya lemari asam ya. Gunakan kotak mikroskop yang dilengkapi silika gel. Nah, kalau misalnya kalian tidak memiliki lemari tersendiri untuk menyimpan mikroskopnya, kalian bisa gunakan kotak mikroskop. Tetapi bisa, kalau kalian menggunakan lemari, bisa juga dimasukkan ke lemari agar terhindar dari debu dan tidak basah ya. Nah, lalu selanjutnya bagian mikroskop non-optik. Nah, terbuat dari logam atau plastik. Bersihkan menggunakan kain flanel atau kuas. Contohnya ini non-optik ini, contohnya misalnya gagang dari pemegang mikroskop misalnya, lalu meja benda dan lain-lain. Nah, lensa bersihkan dengan tisu yang diberi alkohol 70%. Jadi lensa objektif dan okuler tadi bisa dibersihkan dengan alkohol 70%. Lalu selanjutnya sisa minyak imersi. Nah, minyak imersi ini adalah suatu cairan yang berbentuk minyak, namanya minyak imersi. Nah, minyak imersi ini digunakan ketika kita melihat dengan menggunakan lensa objektif 100 kali. Mungkin kalian masih akan bingung. Nanti ketika kalian sudah mengenal bagian-bagian mikroskop, kalian akan lebih paham tentang minyak imersi ini. Nah, jadi sisa minyak imersi yang menempel pada lensa bersihkan menggunakan tisu yang diberi silol. Nah, ini ada cairan khusus untuk membersihkan lensanya. Namanya adalah silol. Tapi perhatikan jangan sampai terkena bagian lain pada mikroskop. Nah, ini cara memegang
mikroskop. Ini ada lengannya, nah pegang di bawahnya atau kakinya. Nah, jadi menggunakan mikroskop itu harus dan memegangnya dan lalu memindahkannya juga harus sangat hati-hati ya. Pegang dengan benar, yaitu dengan tangan di bagian lengan mikroskop dan tangan satu lagi di bagian kaki mikroskop. Oke. Ibu kira cukup sampai di situ untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin kalian masih akan mengambang, tapi untuk lebih supaya kalian lebih paham, silahkan kalian baca lagi buku yang telah ibu sebutkan tadi, yaitu buku ini, Laboratorium Kesehatan Dasar. Nah, di sini ada tentang mikroskop, ya, lalu mikrobiologi dasar. Tapi di buku ini, untuk mikroskop ini kita belum memakai buku mikrobiologi kesehatan ini. Yang materi mikroskop ada di buku Laboratorium Kesehatan Dasar ini. Nah, jadi untuk lebih kalian pahami, silahkan kalian baca buku Laboratorium Kesehatan Dasar tersebut. Ibu kira sekianlah, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.